Pernahkah kamu duduk terdiam di sudut kamar kosmu, menatap layar HP, melihat saldo rekening yang hanya cukup untuk bertahan sampai akhir minggu? Lalu sebuah pikiran liar melintas di kepalamu. Seandainya saja, seandainya ada jalan pintas, sebuah celah rahasia untuk mendapatkan puluhan miliar dalam semalam, agar saya tidak perlu lagi menjadi budak korporat seumur hidup. Kamu muak dengan atasanmu. Kamu lelah dengan rutinitas harian yang menggerogoti jiwamu. Kamu merasa pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi mari kita bicara tentang realita yang sangat mengerikan. Apakah kamu yakin mentalmu siap menerima hujan uang yang datang tanpa keringat? Baru-baru ini saya membedah sebuah rekaman pengakuan yang sangat mengganggu. Sebuah file audio yang dibagikan secara anonim bernama Tianxuan Jiren .mp3. Kisah nyata seorang pria berusia 40 tahun yang menemukan jalan pintas yang selalu kamu impikan itu. Dia meretas takdir, dia mendapatkan kekayaan tak terbatas. Tapi apa akhirnya? Hari ini dia kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan seluruh hartanya. Dan yang paling tragis, dia kehilangan kemampuan untuk hidup normal. Hari ini kita akan mengupas tuntas ilusi terbesar abad ini. Kenapa uang cepat adalah tiket VIP menuju kehancuran mutlak? Mari kita dengarkan cerita dari file Tianxuan Jiren .mp3 tersebut. Pria ini bukan orang bodoh. Dari tahun 2015 hingga 2023, dia menemukan sebuah celah di sistem perjudian olahraga. Sebuah bug. Dia meraup keuntungan lebih dari 10 juta renminbi atau setara dengan 20 miliar rupiah. 20 miliar tanpa perlu rapat pagi, tanpa perlu dimarahi bos, tanpa perlu terjebak macet. Apa yang dia lakukan? Tentu saja di tahun 2018 dia berhenti bekerja. Dia membeli rumah mewah secara tunai, membeli mobil sport. Istrinya berhenti bekerja. Mereka hidup seperti raja. Di titik itu, dia merasa seperti dewa. Dia memandang rendah semua orang yang bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di kepalanya, dia berkata, "Kalian semua membuang waktu. Saya telah menaklukkan sistem." Dia merasa dirinya adalah orang pilihan. Tapi dengarkan saya baik-baik. Semesta ini memiliki hukum keseimbangan yang sangat kejam. Ketika kamu mendapatkan sesuatu di luar kapasitas mental dan spiritualmu, semesta tidak sedang memberkatimu. Semesta sedang meminjamkannya padamu dengan bunga yang sangat mencekik. Pria ini kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar waktu kerjanya. Dia kehilangan rasa hormat terhadap proses. Dia menjadi sombong. Dia mengisolasi dirinya dari interaksi sosial yang sehat. Setiap harinya hanya dihabiskan menatap layar, mencari celah, hidup dalam gelembung ilusi bahwa kekayaan ini akan bertahan selamanya. Lalu, mimpi buruk itu pun tiba. Sistem diperbaiki, celah itu tertutup. Keberuntungan yang dia agung-agungkan tiba-tiba lenyap. Tapi tahukah kamu apa bagian terburuknya? Otaknya sudah rusak. Reseptor dopamin di kepalanya sudah hancur lebur oleh uang cepat. Ketika celah itu hilang, dia tidak bisa berhenti. Dia mulai bertaruh layaknya penjudi biasa. Dia mulai menebak-nebak, memaksakan diri, dengan harapan bisa memenangkan kembali kejayaannya. Dan tebak apa yang terjadi? Dia hancur berantakan. Dalam sekejap mata, miliaran rupiah menguap di atas meja judi. Pria yang merasa dirinya jenius itu berubah menjadi pecandu yang gemetar ketakutan. Menatap layar dengan mata merah, mempertaruhkan semua sisa hartanya hanya untuk mengejar ilusi. Inilah fakta pahit yang menampar wajah kita. Uang cepat
entah itu dari judi online, investasi bodong, atau keberuntungan sesaat, bukanlah sebuah anugerah. Itu adalah racun. Pernahkah kamu mencoba memakan nasi putih tawar setelah mulutmu disuapi sirup paling manis selama bertahun-tahun? Rasanya hambar, menjijikan. Kamu akan memuntahkannya. Itulah yang terjadi pada mental seseorang yang pernah mendapat uang instan. Mereka tidak akan pernah sudi lagi bekerja keras, menabung, dan berjuang membangun karir. Keberanian mereka untuk menahan penderitaan dunia nyata telah mati. Kamu pikir penderitaannya berhenti di masalah uang? Tidak. Kehancuran finansial selalu menyeret kehancuran manusiawi. Dalam kondisi mental yang terpuruk dan penuh rasa putus asa, pernikahan yang dia bangun hancur. Istrinya melihat sosok pria di depannya bukan lagi manusia, melainkan monster yang dikendalikan oleh grafik dan angka. Keributan terjadi, pertengkaran meledak, dan akhirnya somasi cerai. Istrinya menuntut perceraian, mengambil sisa harta yang ada, dan membawa pergi anak-anak mereka. Dalam pengakuannya, dia mengatakan ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga yang entah benar atau salah, yang akhirnya membuat dia dijauhkan dari keluarganya sendiri. Sekarang, coba kamu visualisasikan kondisinya. Seorang pria berusia 40 tahun. Sendirian di ruangan kosong. Harta benda ludes, keluarga hancur. Tidak punya keahlian kerja yang relevan setelah bertahun-tahun menganggur. Dia dipaksa kembali ke titik nol, tapi dengan mentalitas yang sudah sepenuhnya membusuk. Dia berkata, "Saya tahu saya harus mencari kerja, tapi saya tidak sanggup menerima gaji kecil setelah pernah menggenggam miliaran." Dia lumpuh. Secara fisik dia hidup, tapi jiwanya sudah menjadi mayat hidup. Apakah kisah ini terdengar akrab? Ini adalah teguran paling keras bagi siapa saja yang saat ini meratapi hidup dan mencari-cari jalan pintas. Penderitaan yang kamu rasakan hari ini, gaji yang pas-pasan, atasan yang menekan, klien yang sulit, itu semua adalah latihan. Itu adalah pembentukan karakter. Proses itu sedang merakit tulang punggungmu agar kelak, ketika uang besar datang, punggungmu tidak patah menahannya. Jangan pernah cemburu melihat orang yang tiba-tiba kaya mendadak karena celah yang licik. Kebanyakan dari mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Kapasitas kekayaanmu tidak akan pernah melebihi kapasitas karaktermu. Jika dipaksakan, kelebihan itu akan merobek hidupmu sampai berkeping-keping. Terimalah kenyataan. Mulailah hargai uang kecil yang kamu dapatkan dari keringatmu sendiri. Karena uang yang dihasilkan dari penderitaan dan kerja keras adalah uang yang memiliki jiwa. Uang itu akan melindungimu, bukan menghancurkanmu. Tekan tombol like, bagikan episode ini kepada mereka yang masih tersesat mencari jalan pintas, dan mulailah bangun hidupmu dari realita. Kita bertemu di puncak pada episode selanjutnya.